Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali hadir tengah ruang dengar Anda ala dokter untuk edisi hari ini Rabu 20 Agustus 2025. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Pada kesempatan pagi hari ini ada Ibu Dokter cantik yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Ibu Dokter Devi. Selamat pagi Mbak. Jadi pendengar, pagi ini kita bersama dengan Dokter Devi Ambarwati, spesialis paru yang akan membahas bronkoskopi. Saya takut sekali salah menyebutkan karena mirip-mirip ya istilah kedokteran itu, Dok. Bronkoskopi itu kan berarti suatu alat yang untuk mengetahui bronkus. Bronkus itu salah satu dari struktur paru kita. Gitu. Oke, jadi itu alat untuk memeriksa begitu ya? Betul, untuk mengetahui, melihat kondisi di dalam paru-paru kita. Kita tahu kalau untuk kesehatan paru begitu ya, ini benar-benar harus dijaga karena yang namanya organ itu ini ya berpengaruh banget. Kalau parunya sakit nanti bisa komplikasi kemana-mana. Nah, biasanya yang paling utama untuk menjaga kesehatan paru dulu nih Dok, itu apa sih yang harus kita lakukan? Ya jelasnya kalau tentang paru-paru ya jelas kita harus olahraga rutin istirahat cukup, nutrisi yang cukup, seperti itu ya. Kemudian yang jelas pasti tidak boleh merokok, menghindari asap rokok. Itu bagus untuk paru-paru kita. Baik, jadi asap rokok sekalipun kita bukan perokok aktif itu juga berbahaya ya Dok kita ya? dianggap perokok pasif ya. Kalau kena asap rokok yang rutin selalu itu tetap akan mengganggu paru-paru kita. Baik, baik. Jadi disarankan juga memakai masker, itu betul ya Dok ya? Disarankan memakai masker untuk ya kalau misalnya di luar itu banyak polusi, kemudian ada seseorang yang lebih sensitif terhadap udara, ya jelasnya lebih baik pakai masker. Apalagi kalau dia lagi flu, itu ya dia harus pakai masker. Kenapa? Untuk tidak menularkan kepada orang lain. Jadi itu kesadaran diri sendiri sih Mbak. Gimana kita menjaga diri kita untuk tidak membuat orang lain sakit, seperti itu sih. Baik, kita balik lagi ke tema kita tentang bronkoskopi. Ini berarti bisa diartikan sebuah prosedur untuk diagnosis begitu ya dokter? Bronkoskopi. Jadi bronkoskopi itu adalah suatu alat sebenarnya Mbak. Alatnya. Suatu alat di mana bentuknya itu seperti selang kecil. Selang kecil yang di ujung selangnya itu ada kamera. Itu. Jadi dia akan dimasukkan melalui mulut ke tenggorokan atau trachea kita bilangnya ya. Jadi pasien dalam kondisi sudah disedasi atau ditidurkan, dibius secara total. Itu ditidurkan secara total, kemudian kita masukkan menyusuri mulut, kemudian kita pita suara, kemudian ke tenggorokan atau trachea, kemudian ke bronkus, cabang-cabang dari saluran nafas gitu. Jadi kita bisa mengetahui, mendeteksi maupun bisa mengobati. Oh, bisa untuk Begitu. mengobati juga. Misalnya seperti apa itu Dok? Nah, mengobati itu seperti misalnya dia ada sumbatan atau sumbatannya seperti ada benjolan misalnya, kemudian ada sumbatan lendir ataupun sekret seperti itu. Misalnya pasien-pasien di ICU yang sudah lama perawatannya, dia tidak mampu mengeluarkan dahaknya sendiri, dan kalau nggak dikeluarkan infeksi akan terus berlangsung. Jadi itu kita butuh nih, pasien ini harus disedot lendir-lendirnya yang lengket-lengket itu, karena kalau kita pakai selang yang biasa nggak sampai ke dalam paru-paru. Nah, yang lengket-lengket itu kita bersihkan. Nah, itu salah satu untuk terapi juga. Oke, menarik sekali ya Dok ya. Jadi ini bisa dikategorikan siapa saja, pasien yang seperti apa saja yang biasanya perlu untuk bronkoskopi ini? Ya, jadi manfaat bronkoskopi itu banyak ya Mbak. Jadi salah satunya dia adalah mendeteksi adanya tumor paru, kanker paru, kemudian adanya infeksi paru ataupun keradangan seperti itu. Kemudian dia juga fungsinya itu untuk kadang itu membandingkan antara pemeriksaan dengan pencitraan, misalnya dengan CT scan seperti itu ya, dengan ronsen, itu kita konfirmasi dengan bronkoskopi ini. Bagaimana kita lihat di dalamnya, apakah di dalam paru-parunya itu baik-baik saja, hanya di luar atau kita bilangnya parenkim parunya, atau memang di dalam saluran nafasnya itu memang ada kelainan seperti itu. Itu terus
Kemudian itu tadi membantu terapi, salah satunya itu tadi yang saya sebutkan bahwa jika banyak sekret. Kemudian juga untuk batuk darah, Mbak. Batuk darah, kalau itu batuk darah kita bisa mengetahui batuk darahnya ada di sebelah mana. Kita bantu untuk mengurangi batuk darahnya dan kita membantu untuk prosedur selanjutnya. Seperti itu akan memudahkan untuk dokter selanjutnya mengonfirmasi di mana perdarahannya, di mana yang harus dilakukan tindakan seperti itu. Oh gitu ya, jadi lebih efisien juga ya. Betul, istilahnya ya. lebih efisien dalam hal kita melakukan misalnya pada nantinya gitu ya. tindakan dokter bedahnya untuk melakukan tindakan lobektomi atau melakukan embolisasi itu ketahuan bahwa perdarahannya di bagian paru yang segmen atas, bawah, atau tengah, yang kanan atau yang kiri seperti itu. Baik, lalu untuk pasien sendiri persiapannya seperti apa, Dok? Apakah memang harus wajib banget rawat inap terlebih dahulu? Ya, jadi memang untuk pasien-pasien yang harus di bronkoskopi memang harus ada persiapan ya, Mbak. Salah satunya memang persiapannya adalah darahnya dulu. Apakah tidak anemia, kemudian kondisi lain-lainnya pada saat dibius pasien akan baik seperti itu. Kemudian itu harus dipersiapkan dulu. Jadi bronkoskopi juga modal penegakan diagnostik dan terapi yang tidak dilakukan sendiri. Kita bekerja sama juga dengan dokter biusnya. Jadi kondisi pasien yang benar-benar layak untuk bisa di bronkoskopi yang bisa kita lakukan. Itu kita lakukan untuk keselamatan pasien itu sendiri. Jadi pasien itu harus benar-benar darahnya bagus, oksigenasinya cukup pada saat kita masukkan selang bronkoskopinya seperti itu. Oke, baik. Apakah prosedurnya ini sakit, Dok? Nah, prosedurnya ini pasien tidak akan merasakan apapun gitu ya, tidak sakit. Cuman memang ada komplikasi. Setiap tindakan pasti ada komplikasi ya, Mbak. Ya. Apakah itu infus biasa, apakah itu semua tindakan pasti ada komplikasi. Jadi komplikasi dari bronkoskopi ini salah satunya adalah suara serak, tidak nyaman di tenggorokan. Itu paskanya? Paskanya. Jadi pasca dilakukannya bronkoskopi pasti tidak nyaman di tenggorokan. Ya jelas karena ada selang yang masuk melalui ada benda yang masuk betul, pasti kita suara pasti itu kan menyebabkan peradangan ya, kemudian bisa juga batuk darah, kemudian bisa juga terjadi infeksi seperti itu gitu. Tapi aman ya, Dok ya? Sejauh ini aman. Aman ya. Maksudnya kayak keluhan-keluhan pascanya selama sejauh ini sudah terkondisikan atau bagaimana? Iya, pasti terkondisikan. Jadi tindakannya tuh sangat aman sekali ya, Mbak, karena kita sudah melihat kondisi fisik pasien yang benar-benar fit yang bisa dilakukan bronkoskopi gitu. Baik. Ini kalau untuk proses bronkoskopi ini juga perlu tes alergi obat juga nggak sih, Dok? Nggak ada sih. Nggak ada ya, aman ya. Aman. Jadi kalau alergi obat itu pastikan pasien itu pasti ditanyakan dulu ada alergi obat tertentu, ada riwayat alergi. Nah, kita sudah sudah mengantisipasi. Misalnya kalau pasien punya riwayat alergi, kita sudah bersiap dengan segala macam obat yang akan kita berikan kalau terjadi shock anafilaktik dan sebagainya. Baik, Dok, mau tanya, kenapa saya kalau saat olahraga berat atau terkena udara dingin jadi batuk-batuk? Apakah hanya gejala alergi atau ada indikasi lain? Terima kasih. Sama, saya juga kalau kena AC yang terlalu dingin itu meskipun kondisi ngerasa fit tiba-tiba batuk gitu, Dok. Apakah itu kondisi alergi atau gimana ya, Dok? Banyak mungkin ya penyebabnya, bisa jadi karena memang ada yang kita sebut namanya bronkitis kronis atau peradangan paru seperti itu ya, atau kita dalam kondisi memang punya alergen di tubuh kita. Jadi kalau dingin, debu itu memicu kita batuk-batuk, kemudian sesek. Biasanya kalau bronkitis itu berlangsung setiap tahun. Oh gitu. Setiap tahun yang batuk-batuknya berlangsung 1 sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Dan itu setiap tahun berulang seperti itu. Nah, untuk mengeceknya pasti monggo cek aja ke dokter paru, kita lakukan spirometri, kita lakukan ronsen toraks, apakah memang ada
kelainan lain selain memang karena bronkitis ataukah memang cuman karena lain-lainnya gitu. Oh gitu. Tapi kalau itu kan berlanjut ya dok ya. Kalau misalnya cuman batuk ketika kedinginan, setelah udah nggak dingin nggak batuk lagi, itu apa juga sama harus melakukan prosedur tadi itu? Oh ya enggak sih. Kalau cuma saat itu saja enggak. Tapi kalau itu terus berulang dalam saat oke, sekarang nanti malam dingin lagi, batuk lagi, itu kan sudah mengganggu sekali aktivitas kita. Sebaiknya kita periksa. Tapi kalau cuma sekali aja ya enggak perlu lah ya. Cuman kalau diperasa terlalu sering gitu, saya tiap kali dingin, terus intensitasnya semakin lama kok semakin sering, monggo. Gitu. Kalau toraknya saya alhamdulillah setiap tahun ada medical check up ya dok ya, aman. Cuman ya masih kepikiran aja gitu, berarti ke spesialis paru gitu. Sebenarnya kalau asma ataupun bronkitis itu ronsennya normal mbak. Oh gitu. Iya. Terus nanti jadi deg-degan ya dok ya Allah. Jadi nanti kita akan kita akan lebih anamnesis ya, observasi pasien lebih dalam. Kemudian ada pemeriksaan khusus seperti itu yang mengerucutkan bahwa ini bukan bronkitis kok, ini ya gitu. Baik, Mas Rifki, semoga bisa menjawab ini ya pertanyaan Mas Rifki. Jadi yang ditakutkan bukan menakut-nakuti sebenarnya. Ini kan lebih ke mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Ini dokternya sendiri yang bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi segera selesai dinas langsung ke spesialis paru aja dicek. Siapa tahu memang bisa diantisipasi sebelum nantinya jadi malah lebih fatal begitu ya. Baik, ada lagi yang masuk WhatsApp. Pagi Bu Dokter, saya mau nanya. Suami saya itu dari Bu Rani. Bu Rani, suami saya sering batuk berdahak sudah 2 bulan. Sudah minum obat, tapi belum sembuh. Perlukah dilakukan bronkoskopi tidak ya? Oke, jadi kalau batuk sudah 2 bulan, sebaiknya memang pemeriksaannya lebih ke pemeriksaan awal dulu Bu. Jadi bisa kita lakukan ronsen dulu gitu ya. Kalau dari ronsennya normal, kemudian kita ngelihat tidak ada apa-apa dari ronsennya, kita cek dahaknya, kita tes dahak dulu dan hasilnya normal, kita obatin dulu Bu, nggak langsung bronkoskopi gitu. Bronkoskopi itu kita lakukan kalau memang kondisinya batuk terus-terusan, sudah dilakukan pemeriksaan lain-lain tidak ada masalah, kemudian dengan ronsen nggak apa-apa, itu bisa kita lakukan bronkoskopi. Tapi kalau belum ronsen, belum tes dahak, jangan dulu lah. Iya, yang berhak menentukan apakah sudah diperlukan untuk bronkoskopi ini ya spesialis paru begitu ya dok ya? Iya, karena memang alat ini hanya dokter paru yang pakai. Jadi memang perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Betul, istilahnya gitu ya dok ya? Nggak asal-asal langsung bronkoskopi, nggak bisa. Lagian kita ke rumah sakit ujuk-ujuk bilang mau bronkoskopi dong, abis dengerin siaran Pro 1 gitu. Nggak begitu. Tapi kalau memang nggak begitu. Tapi sebenarnya ini adalah membuka pengetahuan masyarakat bahwa di Jember sudah ada loh alat canggih ini gitu. Jadi ada 3 rumah sakit yang memang sudah memiliki alat ini gitu. Jadi kalau memang batuk berdahak tidak sembuh, tidak dengan modalitas pemeriksaan lain tidak ada masalah, oke, let's try bronkoskopi. Kita tahu apakah memang ada infeksi, keradangan yang akut yang perlu kita terapi seperti itu. Baik, tadi disebutkan karena ini alat canggih begitu ya dok ya. Jadi berarti belum semua rumah sakit yang memilikinya. Betul. Tidak semua rumah sakit yang punya ini gitu, karena ini memang alatnya khusus. Kalau di Jember sendiri dokter? Sudah ada 3 rumah sakit. Boleh disebutkan. Oke. Jadi ada Rumah Sakit Paru Jember, Rumah Sakit Subandi, ada Rumah Sakit Siloam. Oke, ada 3 itu ya yang sudah ada alatnya. Betul. Baik. Gitu. Baik, kalau mau ketemu Bu Dokter Devi di Rumah Sakit Paru begitu ya. Baik. Ada lagi yang masuk Ibu Dokter dari Bapak Hendra. Dok, apakah bronkoskopi ini bisa untuk mendeteksi kanker paru? Ya memang, jadi alat ini adalah untuk mendeteksi tumor ya. Jadi dari situ kita melihat dari CT scan kemungkinan tidak terlihat
ada benjolan di dalam saluran paru, tapi ternyata setelah kita memakai bronkoskopi terlihat ada benjolan kecil di dalam saluran paru-paru yang meluas ke parenkim parunya gitu. Jadi di situ kita ambil sampelnya, kita temukan selnya apakah ganas. Kalau kanker kan pasti ganas ya, seperti itu. Nanti untuk selanjutnya kita akan bisa memberikan obat kemoterapi yang tepat, yang sesuai dengan sel kanker yang kita temukan, seperti itu. Baik, jadi dari sini aja kita udah tahu ya pendengar bahwa penting sekali bronkoskopi ini untuk mendeteksi dini lah, ibaratnya Betul, seperti itu ya Bu ya. Dokter ya. Ibarat kata kalau tadi Bu Dokter bilang meskipun udah torak nggak apa-apa, torak itu ibaratnya kayak teropong dari jarak jauh, tapi kalau bronkoskopi itu didatengin langsung Betul. ke tempatnya begitu ya Dok. Langsung ke dalam saluran nafasnya. Jadi bisa kelihatan sekecil apapun kelihatan begitu ya. Jadi kalau ada benjolan, ada perdarahan di sana, kemudian ada kemerahan, peradangan, itu jadi kelihatan di saluran parunya. Dan juga kita bisa juga melihat adanya pembesaran kelenjar ya Mbak ya. Baik. Jadi kalau pasien-pasien infeksi ataupun kanker paru, kadang-kadang kelenjar di sekitar saluran nafas paru itu membesar. Jadi kalau kita di dalam saluran parunya tidak ada terlihat apa-apa, tapi kelihatan dari kelenjarnya itu besar, bisa kita ambil spesimennya. Itu namanya adalah endobronchial USG itu. Jadi kita USG di dalam saluran nafas parunya, kita lihat ada benjolannya, kita ambil, dan itu untuk menentukan apakah ini memang ganas atau enggak. Baik, kalau untuk anak-anak ini Dok, apakah juga perlu dilakukan bronkoskopi? Bisa dilakukan? Bisa dilakukan anak-anak karena bronkoskopi itu tergantung ukuran ya. Jadi ada bronkoskopi yang jadi selangnya itu Mbak, itu sesuai ukuran dari saluran nafas. Kalau dewasa biasanya ada untuk ukuran dewasa, kalau anak-anak ada. Jadi kita juga bisa melakukan. Nah, kebanyakan kemarin memang kita anak-anak itu kebanyakan lebih sering kita mengambil benda asing. Ya. Jarum pentul. Kemarin tuh malah itu kemarin di rumah sakit paru itu Lego Dok. Ya Allah, seberapa Dok besarnya? kecil, yang kecil-kecil tuh Usia berapa anaknya? Waktu itu usia berapa ya? 17. Saya nggak tahu sih, karena teman sejawat yang ngambil. Jadi kecil banget Legonya. Balita, masih balita. Besar, dia udah besar. Jadi waktu nyongkel Legonya, nggak sengaja masuk sampai ke dalam. Bayangkan. Jadi itu suatu ketidaksengajaan sebenarnya. Jadi bukan ke saluran cerna, tapi ke saluran nafas dia masuknya gitu. Kalau cerna mungkin masih bisa lewat feses gitu ya? Betul, bisa keluar sendiri lewat feses. Tapi kalau saluran nafas nggak bisa. Yang ditakutkan kalau Lego itu infeksi. Nah, sedangkan saluran nafas ini steril ya. Betul sekali. Betul, itu steril. Dan sedangkan Lego itu kotor. Kalau itu dibiarkan dan tidak diambil, takut terkontaminasi di saluran itu ya. Bisa jamur, bisa bakteri. Akhirnya apa? Dikasih antibiotik nggak sembuh. Nanti jamur yang nggak sembuh. Karena apa? Karena benda asingnya nggak terperangkap keluar. di situ. Tubuh merasa ada sesuatu yang salah di dalam saluran nafas. Jadi akhirnya batuk nggak berhenti dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Ini memang benar-benar sangat membantu bronkoskopi ini ya, sangat membantu dan tidak terlalu invasif ya Mbak. Jadi kan nggak perlu dibedah ya kan, nggak perlu dibuat sayatan. Betul sekali. Gitu. Jadi harapannya dengan bronkoskopi itu kita cukup mengambil tanpa harus membuat sayatan yang besar seperti itu. Tidak menimbulkan jejak lah istilahnya ya. Jadi kayak jarum pentul kemarin juga saya juga ambil. Ada jarum pentul. Ada. Ya kan kebiasaannya anak-anak itu jarum pentul ditaruh sambil benerin hijabnya gitu ya Dok. Betul, sambil benerin hijab. Itu bahaya banget. Terus ditaruh di Kesedak mulut. gitu. Terus ada entah dia apa, kesedak masuk ke saluran nafas gitu. Dan itu sebenarnya anaknya diam aja, dia kalau nggak salah usia berapa ya lupa saya, pokoknya kecil 7 tahun apa ya. Dan awalnya dia takut ngomong, akhirnya tambah ke bawah dari foto ronsennya, dari foto ronsen awalnya masih di tengah sampai ke bawah. Jadi kalau semakin ke bawah akan semakin sulit gitu. Nah kalau sudah sampai ke bawah dan itu tidak bisa pakai alat bronkoskopi, ya terpaksa harus dibuka gitu kan. Nah makanya kalau memang ada kejadian seperti itu harus segera konsultasi, segera dilakukan tindakan, segera diambil tanpa harus melewati prosedur yang menurut saya lebih invasif tuh lebih harus dibelah-belah kayak gitu. Dalam dunia kesehatan waktu ini benar-benar nyawa banget ya Dok ya. Menunda sama dengan kita kayak menyanyiakan nyawa kita gitu nggak sih Dok? Ya apa ya,
prosedurnya kita opname jadi lebih lama, itu proses dia. penyembuhan juga jadi lebih lama. Jadi counting ya, betul. every second is matter. Nah gitu kan. itu dia, makanya sudah dibilang kalau itu tadi Bu Dokter bilang kalau udah sampai ke bawah terus harus memerlukan operasi terbuka, istilahnya bedah, iya. kan malah penyembuhannya juga jauh lebih lama gitu kan. lebih nyeri, Lebih seperti nyeri, itu. kayak orang sesar kan jadinya ya Dok ya. Maksudnya tahapan-tahapannya itu Betul. apalagi masih usia-usia dini gitu kan. Kalau usia 7 tahun mah itu nggak dini lagi ya Dok ya. Ya Allah, ini juga jadi perhatian untuk para orang tua pendengar. Betul. Jadi sering-sering diingatkan untuk putra-putrinya yang jangan pernah menaruh jarum pentul betul. di bibir. Apa aja deh, jangan cuma jarum pentul. Kadang kan kita lagi repot apa, terus ada benda daripada nanti lupa ditaruh di mulut gitu kan, biar itu jangan jangan Kalau dibiasakan. gede nggak apa ya, tapi kalau Iya. kecil lah. Saya dulu soalnya pernah Dok, waktu masih kecil, masih SD apa TK gitu ya. Untungnya nggak masuk ke saluran nafas itu tadi. Jadi keluar lewat feses itu tadi. alhamdulillah. Itu saya dulu itu koin masih ingat. Masya Allah. Karena Astagfirullahaladzim. Saya ingat banget itu benar-benar memori yang tidak bisa terlupakan. Karena takut diambil adik saya. Jadi mau tidur saya mikir mau ditaruh di bawah bantal, nanti ketiduran nggak sadar Masya diambil. Allah, serius. Jadi saya usia TK kalau nggak salah, seingat saya itu dimasukin ke mulut, terus kan nggak sadar kalau tidur ya, ketelan bangun udah nggak ada. Masya Allah. Untungnya, Ketelannya masuk nah saluran cerna. makanya itu untungnya itu. Astagfirullah. Baik, luar biasa sekali. Ini banyak yang bergabung, mungkin satu lagi ya, dokter. Ayah saya usia 68 tahun, batuk kering lebih dari sebulan, berat badan turun. Dokter menyarankan bronkoskopi, tapi kami khawatir karena usianya. Apakah aman, Dok? Selama saturasinya bagus, kemudian hasil pemeriksaan darahnya bagus, kemudian dokter anestesinya yang memeriksa layak untuk dilakukan bronkoskopi, jangan khawatir. It's okay gitu. Itu jauh lebih aman kalau dari saya untuk tindakan daripada tindakan yang lebih invasif ya, seperti dibuka, dibedah dan sebagainya. Baik, jadi mending segerakan daripada menunda malah tambah lama begitu ya Dok ya? Gitu. Kadang cerita aja ya, pasien-pasien itu juga gitu, menunggu, dia merasa tidak ada masalah dengan tubuhnya, sedangkan dari hasil pencitraan yang lain, misalnya hasil CT scan, hasil ronsen, menunjukkan memang ada tumor di paru-parunya yang dengan tindakan lain tidak bisa kita menegakkan diagnosis tumornya. Jadi salah satu cara untuk menegaskan diagnosisnya adalah dengan bronkoskopi. Tapi karena bayangannya itu dibelah dan sebagainya, mereka menunda. Kemudian datang lagi dengan kondisi yang sudah tidak bisa dilakukan. Misalnya saturasinya sudah turun sekali, kesadarannya juga sudah tidak 456 atau tidak bisa respon, lebih banyak gelisah. Itu ya resikonya sudah lebih tinggi gitu. Selama pasien itu masih bagus, komunikasi bagus, kemudian saturasinya masih bagus, monggo segera dilakukan gitu. Satu lagi mungkin yang bisa saya tambahkan, dokter pasti akan tahu bagaimana kondisi tubuh pasiennya. Jadi serahkan sama dokter gitu loh. Kita nggak akan serta-merta ya. Kita akan memperhitungkan untung rugi, tapi balik lagi semua akan diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Betul. Gitu. Kalau keluarganya mau stop di sini tanpa ikhtiar, it's okay gitu. Tapi kita sebagai dokter pasti akan memberitahukan bahwa ada jalan yang terbaik loh gitu. Ini prognosisnya atau kedepannya masih bisa baik loh gitu. Ada obat-obatan yang kalau misalnya kankernya bisa diobati dengan kemoterapi oral, kemoterapi minum, hasilnya jadi lebih baik loh kayak gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Cuman mungkin bayangannya udahlah biarlah, udah tua ya ngapain ya kayak gitu-gitu ya. Gitu. Baik, jadi ini pengalaman saya pribadi seorang awam yang bukan dari keluarga medis, tapi seringkali bersinggungan dengan medis karena memang keluarga yang sakit. Dokter tidak akan serta-merta menyarankan sesuatu tindakan tanpa observasi yang jelas disesuaikan dengan kondisi tubuh pasiennya. Jadi nggak usah takut, nggak usah bimbang kalau memang dokternya mungkin menyarankan, berarti itu yang terbaik begitu ya Dok ya. Iya. Dan sudah dicek dengan bagaimana kondisi orang tuanya gitu ya. Apakah layak untuk begitu. prosedur itu atau enggak? Nanti resiko-resikonya pasti kita akan kasih tahu gitu. Baik. Seperti itu. Percaya aja sudah ya. Sambil tetap ikhtiar doa. Karena
balik lagi kesembuhan itu ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik dokter, sebagai closing statement mungkin ya dokter, apa yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI soal pentingnya pemeriksaan bronkoskopi? Oke, pentingnya alat bronkoskopi adalah di mana alat ini memberikan tujuan untuk penegakan diagnostik maupun terapi kepada pasien-pasien yang memiliki permasalahan pada paru, gitu ya. Tindakan ini minimal invasif. Minimal invasif itu adalah minimal tindakan yang memerlukan tindakan bedah-bedah seperti itu. Jadi kita akan memberikan mengambil sampel, kemudian membersihkan dahak atau mengurangi perdarahan pada paru-paru. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Devi Ambarwati, spesialis paru yang pagi ini sudah menyempatkan waktunya di sela-sela agenda padatnya. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu dok. Amin. Terima kasih sudah menambah ilmu kepada kami semua, saya dan seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada, tentang pentingnya menjaga kesehatan paru dan juga mendeteksi dini apa yang terjadi dalam paru-paru kita dengan alat secanggih bronkoskopi. Ya, ini kan masih dalam rangka World Lung Cancer Day ya, yang diperingati itu 1 Agustus kemarin juga sudah diisi sama dokter Wahyu. Nah, ini adalah salah satu alat modalitas juga untuk mendeteksi dini kanker paru. Baik, terima kasih Dokter Devi, sehat selalu, semoga next bisa bertemu kembali, bisa berbagi manfaat lagi untuk kami semua di sini.